Shalom saudara-saudara. Sekarang kita belajar ke topik yang lain. Ajaran sesat atau nabi palsu. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di akhir zaman ini begitu banyak aliran-aliran sesat yang bermunculan. Mereka seperti domba yang menyamar, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Untuk itu firman Tuhan berkata, haruslah kita waspada, berhati-hati. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa aliran-aliran yang sesat yang umum, terlalu banyak. Tapi yang umum, saya akan menyampaikan kepada saudara untuk kita lebih waspada. Saudaraku yang saya apa itu dan siapakah mereka? Yang sudah ada sejak lama, saksi Yehova, kita tahu. Mereka datang ke rumah-rumah orang Kristen, menawarkan buku, menyampaikan sesuatu dengan bahasa kata-kata yang manis, yang sopan, yang beretika. Dia datang ke rumah sekali, dua kali, tiga kali dan tidak pernah menyerah. Maka datang ke rumah-rumah dan rumah orang Kristen agar orang Kristen itu ikut ajarannya yang tidak percaya lagi Allah Tritunggal. Mereka tidak percaya lagi Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudaraku, mereka tidak percaya lagi Allah itu yang menjelma menjadi manusia, menyelamatkan manusia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ajaran mereka sesat. Itulah mereka. Mereka tidak punya gereja, tapi mereka lakukan seperti itu. Mereka menjual buku di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua yang bermunculan adalah gereja Mormon. Mereka punya gedung gereja. Kebetulan di Malang itu ada di Jalan Pajajaran. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin di kota-kota Anda juga ada gereja Mormon. Hati-hati, mereka juga tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Mereka anak muda-muda yang bule, yang orang Indonesia, mereka naik sepeda kemana-mana, memakai baju putih, memakai dasi hitam, mereka mana-mana, mereka menawarkan buku, mereka menceritakan dengan ajaran mereka yang sesat itu. Saudara harus perhatikan. Yang ketiga, aliran dari Tiongkok, dari Taiwan, dari Korea Selatan, dari Filipina dan beberapa negara Asia yang ada. Mereka mengklaim pemimpin mereka adalah nabi, adalah Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Mereka mengklaim seperti itu. Mereka mengajarkan hal-hal yang sangat menarik, seperti mirip seperti ajaran firman Allah. Kalau kita nggak hati-hati, kita terjebak oleh ajaran-ajaran mereka. Terlebih mereka datang ke anak muda-muda. Mereka mendirikan persekutuan-persekutuan. Lalu mereka menawarkan akan hal-hal yang enak-enak. Jodoh, harta, kekayaan, pekerjaan, dan sebagainya. Mereka menawarkan semuanya itu. Sangat tertarik. Anak muda-muda senang sekali. Karena mereka melihat di gereja mereka tidak ada seperti ini. Justru aliran-aliran ini ada. Maka mereka datang. Di kota Malang sudah ada. Mungkin di kota-kota saudara pun sudah ada. Hati-hati. Anak muda-muda, jangan gampang percaya sama mereka. Datang kepada hambamu. Datang kepada orang tuamu. Ceritakan. Saudara-saudara orang tua yang saya cintai dan hamba-hamba Tuhan. Perhatikanlah anak-anakmu dalam hal ini. Saudaraku yang saya kasihi. Kita baru dengar. Di Indonesia ini ada pendeta besar. Saya tidak sebut namanya. Pendeta besar. Dia dari salah satu dinasti gereja yang besar. Dia tadinya sebagai pengurus dari gereja itu. Yang dipecat. Oleh karena apa? Dia tidak lagi percaya Allah Tritunggal. Saudaraku, bahkan dia menyampaikan seminar-seminar di mana-mana. Dia melakukannya dengan membuka YouTube-nya. Banyak orang mendengarkan khotbah. Sangat menarik sekali. Lalu dia menyampaikannya. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus itu bukan gembala yang baik. Yesus itu bukan terang. Saudaraku, dia menjebak akan orang-orang Kristen agar percaya kepadanya. Bahkan dia mengklaim gerejanya
adalah yang paling benar. Saya sampaikan hal ini kepada gereja-gereja yang ada yang saya khotbah agar ekstra hati-hati dalam hal ini. Masih terlalu banyak lagi saudaraku aliran-aliran sesat yang bermunculan sekarang ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanakah saudara sekarang ini? Kita melihat akan hal ini. Saudaraku, mereka pada umumnya mencari orang-orang Kristen, terkhusus anak pemuda dan remaja. Sekali lagi mereka mengadakan persekutuan, penampilan mereka sudah mulai berbeda. Luar biasa. Pesan saya, implikasinya, saudara waspada. Dalam Alkitab firman Allah dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati, kayak domba, halus manis. Tapi mereka adalah serigala yang buas. Oleh sebab itu saudara-saudara, hati-hati dan waspada. Anak muda-muda khususnya, hati-hati dan waspada. Bagi gereja, hamba Tuhan di gereja, para majelis, orang tua juga, mari perhatikanlah akan anak-anak saudara. Perhatikanlah jemaat saudara. Jangan sampai jemaat saudara tersedot dan terambil oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Mereka sesat. Mereka telah menyimpang dari kebenaran. Maka dalam Galatia pasal yang ke-6, pasal yang 1 ayat 6 sampai 10 dikatakanlah, Rasul Paulus berkata, aku heran mengapa engkau begitu cepat, begitu lekas berpaling kepada Injil yang sebenarnya, yang begitu Injil lain. Aku heran, dulu kamu begitu taat setia, sekarang kamu sudah menyimpang dari Injil sebenarnya. Saudara, sekarang terlalu banyak seperti ini. Saudara harus hati-hati dan waspada. Minta hikmat dari Tuhan. Bagi hamba Tuhan di gereja, sekali lagi saya katakan, didiklah mereka dengan baik. Ajarkanlah kebenaran firman Tuhan di gereja saudara yang benar. Ajarkanlah tentang Yesus Kristus kepada jemaat saudara. Jangan hanya mengajarkan dengan doktrin-doktrin yang bermotivasi betul baik. Tapi yang penting saudara, ajarkan, bimbing tentang doktrin teologia, doktrin Tritunggal, doktrin dari Yesus Kristus yang sebenarnya, agar jemaat tahu inilah sebenarnya kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang sudah jatuh dalam dosa ini, hai hamba-hamba Tuhan, kalau kalian sudah jatuh dalam dosa seperti ini, mengikuti Injil yang lain, bertobatlah. Karena firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakannya apa? Kalau tak kala kita ketemu sama Tuhan, Tuhan akan berkata, hei hamba, aku tidak akan pernah kenal kamu. Banyaklah kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu bisa lakukan mujizat. Kamu bisa lakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Banyaklah kamu daripadaku. Kasihan banget. Mari, masih ada kesempatan. Saudara bertobat. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong saudara. Roh Kudus bekerja dalam hati saudara untuk kembali kepada Tuhan. Sarutakannya ini yang penuh kasih. Jangan saudara nanti ditolak oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyatakan kebenarannya kepada kita. Berikutnya saya akan menyampaikan siapakah Injil. Apakah Injil dan siapakah Yesus itu sebenarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku di surga. Tuhan, sekarang terlalu banyak aliran-aliran sesat. Tolong kami, semua anak-anak-Mu, tetap waspada, hati-hati. Kami minta Roh-Mu yang kudus menolong kami. Agar kami bisa membedakan mana Injil yang sebenarnya, mana Injil yang palsu. Tolong gereja-gereja Tuhan memperhatikan hal ini. Untuk mengajarkan kepada jemaat tentang Injil kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Sehingga jemaat mengerti akan apa itu firman Tuhan. Terima kasih Engkau berkati kami, berkati setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.